Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni dengan NIM 21053151. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal MPD. Kasus yang saya angkat pada kali ini adalah mengenai analisis hukum Islam terhadap kenaikan harga mie instan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya mie instan ini merupakan suatu makanan cepat saji yang berbahan baku dari gandum, yang mana mie instan ini telah menjadi suatu alur perekonomian di sebuah negara, terutamanya yaitu di Indonesia. Materi terkait pada kasus tersebut yaitu mekanisme pasar konvensional dan permintaan menurut ekonomi Islam. Selanjutnya ialah mengenai case study. Harga mie instan tengah menjadi sorotan saat ini, di mana dikabarkan akan melonjak hingga 3 kali lipat. Kabar ini juga disampaikan oleh Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo terkait harga gandum dunia yang meningkat. Akibat dari kenaikan harga gandum, maka diprediksi harga mie instan juga akan naik. Harga mie instan sekarang dibanderol sebesar 3.500 per bungkusnya di pasaran ataupun di toko-toko terdekat. Indonesia yang masih bergantung pada impor gandum dari negara lain yang hasil panennya berkurang juga menjadi faktor kenaikan dari harga mie instan ini. Jadi, case tadi yang saya angkat di sini adalah mengenai kenaikan harga dari mie instan yang akibat utamanya yaitu berpusat pada penggunaan bahan baku berupa gandum. Selanjutnya adalah mengenai case analysis atau analisis dan kasus. Kenaikan harga itu merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga komoditas ataupun barang secara umum. Kenaikan harga komoditas tersebut berkaitan juga dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, biaya produksi yang meningkat, distribusi yang tidak lancar, dan itu termasuk pada faktor yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas. Dalam perekonomian, pastinya sebuah bisnis yang dijalankan itu dimotifkan untuk atas dasar mencari keuntungan. Seseorang yang berdagang atau melakukan bisnis itu diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang dagangannya atau dari bisnisnya tersebut tanpa ada batasan tertentu dari syariat Islam. Seseorang pedagang ataupun seseorang yang berdagang itu diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa adanya batasan tertentu dari syariat dengan asumsi pada ekonomi Islam ada dua. Yang pertama yaitu tijarah, yaitu sebuah kegiatan mengolah, menukarkan sejumlah uang dengan suatu barang melalui cara-cara yang telah ditentukan dengan disertai niat berdagang di antara jual beli. Perdagangan ini harus dilakukan atas dasar saling rela dan juga ridho, dan terhindar dari unsur paksaan. Maka seseorang dalam mengambil keuntungan itu diperbolehkan dengan syarat bahwasannya transaksi jual beli itu dilakukan atas saling rela, suka sama suka atas barang yang diperjualbelikan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu ghishi, yaitu penjualan tanpa adanya kecurangan dan kebohongan, seperti penipuan harga ataupun barang. Dalam artian, dalam berdagang dilarang adanya ghishi dalam ekonomi Islam, seperti menyembunyikan cacatnya barang. Ghishi dapat meraup keuntungan yang besar, namun dengan cara melanggar syariat Islam. Tentunya ghishi ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya adalah terkait hukum kenaikan harga, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, barang-barang di kota Madinah mengalami kenaikan harga. Kata para sahabat, dan Rasul menjawab, sesungguhnya Allah lah menjadikan harga itu naik dan turun. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya dalam ekonomi Islam itu
Harga itu ditentukan oleh pencipta dari barang-barang tersebut, oleh mekanisme pasar yang berjalan dengan bebas, namun tetap dalam nilai-nilai dan prinsip Islam. Semua permintaan akan dipengaruhi juga oleh harga barang lain, dengan catatan barang lain itu merupakan barang substitusi atau pengganti ataupun pelengkap, atau disebut dengan barang komplementer. Apabila barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan turun. Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu ulama yang mengemukakan tentang ekonomi Islam, bahwasannya permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah rogbah fil al-syai, yang diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu Muslim dalam memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Mekanisme pasar merupakan suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari gaya tarik-menarik ataupun kekuatan dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Sistem ekonomi konvensional memandang posisi pemerintah dalam mekanisme pasar terdapat perbedaan pendapat. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut. Jadi dalam Islam ini mekanisme pasar itu terjadi secara bebas tanpa campur tangan pemerintah yang awalnya dikemukakan. Namun setelah dilihat, ditelaah bahwasannya perekonomian secara bebas itu juga tidak baik untuk perekonomian di sebuah negara. Maka dari itu ada sebuah ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang ekonomi Islam, salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah, yang mengatakan intervensi pemerintah itu diwajibkan agar perekonomian ataupun mekanisme pasar dan mekanisme harga itu tetap berjalan dengan normal dan tanpa adanya kerusakan dalam perekonomian. Dalam konsep Islam juga, mekanisme pasar yaitu penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat. Jadi, berapapun dan apapun keputusan dari harga komoditi yang kita lakukan pada transaksi jual beli, apabila sudah saling ikhlas, rela, dan juga suka sama suka, maka itu diperbolehkan dalam Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam juga, mekanisme pasar dalam penentuan harga ini berlangsung secara alami. Dia tergantung dengan permintaan dan penawarannya. Ketika permintaan naik, penawaran tetap, maka harga akan naik. Namun bila permintaan turun, penawarannya tetap, harga juga akan turun. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ekonomi Muslim, yaitu Ibnu Taimiyah. Dia pernah mengatakan bahwasanya mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen sebagai pelaku ekonomi, baik dari pasar output yaitu pasar barang ataupun pasar input yaitu pasar faktor produksi. Sedangkan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Suatu ketika Anas berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Rasulullah menjawab, Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. Jadi Rasulullah itu mengatakan bahwasannya persoalan harga, persoalan pemberian rezeki, persoalan harta itu merupakan urusan Tuhan yang mesti kita jalankan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip Islam yang telah ditetapkan. Di sini masyarakat juga dapat meminta pemerintah untuk mengubah pedagang yang menginginkan keuntungan banyak, melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja menaikkan harga barang, dan melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga. Berdasarkan pendapat tersebut, Imam Malik dan Imam Syafi'i
menyatakan bahwa pemerintah wajib menentukan harga barang di pasaran untuk menjaga kepentingan publik, mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan oleh pedagang demi menjaga kemaslahatan manusia. Jadi dapat disimpulkan di sini intervensi pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam eh, mekanisme harga ataupun di saat kenaikan ataupun penurunan berbagai harga di berbagai komoditi. Salah satunya yaitu juga pada harga mie instan ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.